Baik, perkenalkan nama saya Nikade Dwi Diva Susriantini dengan NIM 2302612010092, nomor absen 2 dari kelas Manajemen Pemasaran B Pagi. Di sini saya ingin menjawab soal ujian tengah semester Komunikasi Bisnis. Baik, untuk soal pertama ada negosiasi manajer Indonesia dengan Jepang dan Amerika Serikat. Yang A itu ada analisis perbedaan gaya komunikasi dari ketiga budaya tersebut. Nah, perbedaan budaya itu mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dalam dunia bisnis. Indonesia, Jepang, dan juga Amerika Serikat memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda di setiap negaranya. Yang pertama itu ada Indonesia. Nah, Indonesia itu cenderung menggunakan komunikasi tidak langsung, sopan, dan juga menjaga perasaan lawan bicara. Nah, dalam negosiasi, orang Indonesia biasanya menghindari konflik, terbuka, dan juga lebih mengutamakan hubungan yang baik. Lalu yang kedua ada negara Jepang. Nah, Jepang memiliki gaya komunikasi yang sangat formal, hati-hati, dan juga menghargai kesopanan. Nah, mereka sering menggunakan komunikasi tidak langsung agar tidak menyinggung pihak lain. Nah, selain itu, budaya Jepang itu sangat menghargai keharmonisan dan juga rasa hormat. Selanjutnya ada Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini cenderung menggunakan komunikasi langsung, terbuka, dan juga tegas. Nah, mereka lebih fokus pada efisiensi, kecepatan, dan juga kejalanan informasi. Nah, dalam bisnis, masyarakat Amerika biasanya menyampaikan pendapat secara lugas tanpa banyak basa-basi. Yang dimana perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam proses negosiasi. Lalu yang soal yang B itu ada evaluasi kesalahan komunikasi yang dilakukan manajer Indonesia. Nah, kesalahan utama manajer Indonesia itu adalah kurang memahami komunikasi lintas budaya. Nah, yang dimana ia itu menggunakan gaya komunikasi yang sama kepada kedua negara padahal karakter budayanya itu berbeda. Nah, kepada pihak Jepang, komunikasi dianggap terlalu langsung sehingga dinilai kurang sopan dan kurang menghargai etika bisnis mereka. Dan kepada pihak Amerika, komunikasi justru dianggap terlalu berputar-putar dan tidak segera menyampaikan inti pembicaraan. Nah, selain itu, manajer Indonesia itu kurang menyesuaikan cara penyampaian pesan, pemilihan kata, dan juga pendekatan komunikasi sesuai budaya lawan bicara. Akibatnya, pesan yang disampaikan tidak diterima secara efektif dan dapat menghambat proses negosiasi. Lalu, untuk soal yang C itu ada rancang pendekatan komunikasi yang efektif untuk menjembatani perbedaan budaya tersebut. Nah, perbedaan komunikasi yang efektif dapat dilakukan dengan menerapkan komunikasi lintas budaya. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama itu ada memahami budaya mitra bisnis. Nah, manajer harus mempelajari karakter komunikasi dari masing-masing negara yang dimana agar dapat menyesuaikan cara berbicara dan juga bersikap. Nah, yang kedua itu ada menyesuaikan gaya komunikasi. Nah, dengan Jepang menggunakan bahasa yang lebih formal, sopan, dan juga tidak terlalu agresif. Nah, dengan Amerika gunakan komunikasi yang jelas, singkat, dan juga langsung pada tujuan. Yang ketiga itu ada menggunakan komunikasi yang fleksibel. Nah, manajer perlu mampu menyesuaikan nada bicara, bahasa tubuh, dan juga cara penyampaian pesan sesuai dengan situasi. Yang keempat itu ada meningkatkan kemampuan mendengarkan, yang dimana mendengarkan secara aktif membuat memahami maksud lawan bicara dan mengurangi juga kesalahpahaman. Dan yang terakhir itu yang kelima ada menghindari asumsi budaya. Nah, setiap budaya memiliki kebiasaan berbeda sehingga manajer tidak boleh memaksakan cara komunikasi dari budayanya itu sendiri.
Nah, dengan pendekatan tersebut, hubungan kerja sama internasional akan lebih efektif dan juga profesional. Untuk soal kedua yaitu ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Soal yang A itu ada analisis jenis hambatan komunikasi yang terjadi. Nah, dalam organisasi, hambatan komunikasi dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada hambatan semantik. Nah, terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap kata, istilah, atau pesan yang disampaikan. Yang dimana akibatnya itu informasi dapat ditafsirkan berbeda oleh setiap karyawan. Yang kedua itu ada hambatan psikologis. Nah, disebabkan oleh faktor emosi, prasangka, rasa takut, atau kurang percaya antar anggota organisasi. Nah, contohnya karyawan enggan menyampaikan pendapat karena takut dikritik. Yang ketiga ada hambatan fisik. Nah, terjadi karena kondisi lingkungan secara suara bising, gangguan jaringan internet, atau jarak antar bagian yang terlalu jauh. Yang keempat itu ada hambatan organisasi. Nah, muncul karena struktur organisasi yang terlalu panjang sehingga informasi yang diterima itu berubah saat diteruskan. Yang kelima ada hambatan budaya. Nah, perbedaan latar belakang budaya dan cara berpikir dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi antar pegawai. Soal yang B itu ada evaluasi dampaknya terhadap kinerja organisasi. Nah, hambatan komunikasi memberikan dampak negatif terhadap organisasi. Nah, yang dimana antara lain informasi tidak tersampaikan dengan jelas. Yang kedua ada terjadi kesalahpahaman antar pegawai. Yang ketiga ada muncul konflik dalam tim kerja. Yang keempat ada produktivitas dan estimasi kerja itu menurun. Lalu ada pengembalian keputusan menjadi kurang tepat. Lalu ada hubungan kerja antar bagian menjadi kurang harmonis. Nah, jika hambatan komunikasi harus terus terjadi, maka tujuan organisasi akan sulit tercapai secara maksimal. Lalu soal yang C itu ada rancang solusi berbasis prinsip komunikasi bisnis efektif. Nah, solusi yang dapat diterapkan organisasi yaitu yang pertama menggunakan komunikasi yang jelas dan juga sederhana. Nah, pesan harus disampaikan secara singkat, jelas, dan juga mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahan. Yang kedua itu meningkatkan koordinasi dan juga komunikasi rutin. Nah, perusahaan harus mengadakan rapat rutin agar setiap bagian memperoleh informasi yang sama. Yang ketiga itu ada memanfaatkan teknologi komunikasi. Nah, penggunaan email, grup kerja, dan juga aplikasi komunikasi dapat mempercepat penyampaian informasi. Yang keempat itu ada memberikan umpan balik atau feedback. Nah, feedback ini penting untuk memastikan pesan telah dipahami dengan benar. Untuk soal ketiga ada startup di Bali dan juga pelanggan internasional. Yang A ada analisis masalah komunikasi yang terjadi berdasarkan prinsip dasar komunikasi bisnis. Nah, masalah komunikasi pada startup tersebut terjadi karena belum menerapkan prinsip komunikasi bisnis secara efektif. Yang pertama itu ada kurang cepat dalam merespon pelanggan. Nah, respon yang lambat itu membuat pelanggan merasa kurang dihargai dan juga menurunkan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, itu ada bahasa yang kurang profesional. Nah, penggunaan bahasa yang tidak formal atau kurang jelas dapat menurunkan citra perusahaan di mata pelanggan internasional. Yang ketiga, itu ada kurangnya kejelasan pesan informasi yang tidak jelas. Nah, informasi yang tidak jelas itu menyebabkan pelanggan sulit memahami layanan atau produk yang akan ditawarkan. Lalu yang keempat itu tidak memahami budaya pelanggan. Nah, perbedaan budaya membuat cara komunikasi perusahaan tidak selalu sesuai dengan harapan pelanggan dari negara lain. Yang dimana
Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan belum menerapkan prinsip komunikasi bisnis seperti kejelasan, ketepatan, kesopanan, dan juga profesionalisme. Lalu untuk soal yang B itu ada evaluasi peran teknologi informasi dalam memperparah atau memperbaiki masalah tersebut. Nah, teknologi informasi memiliki dua peran, yakni dapat memperbaiki dan juga dapat memperparah komunikasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu peran memperbaiki. Peran memperbaiki itu ada mempercepat komunikasi melalui email dan juga media sosial. Lalu memudahkan pelayanan pelanggan secara internasional. Yang ketiga itu membantu penggunaan fitur otomatis seperti chatbot atau audio replay. Lalu mempermudah penyebaran informasi secara cepat dan juga meluas. Nah, selanjutnya ada peran memperparah. Nah, jika admin lambat merespon, pelanggan akan semakin kecewa. Yang kedua, penggunaan bahasa otomatis yang kurang tepat dapat menimbulkan kesalahpahaman. Ketiga, yakni kesalahan penulisan pesan di media digital mudah tersebar luas dan juga memengaruhi reputasi perusahaan. Nah, karena itu, teknologi harus digunakan secara profesional dan juga didukung sumber daya manusia yang kompeten. Lalu, soal yang C itu ada jelaskan bagaimana perbedaan budaya dapat memicu kesalahpahaman. Nah, perbedaan budaya dapat memengaruhi cara seseorang berbicara, memahami pesan, dan juga menilai pelayanan. Contohnya, pelanggan dari Amerika atau Eropa biasanya menyukai komunikasi yang cepat, langsung, dan juga jelas. Nah, pelanggan dari Asia itu lebih memperhatikan kesopanan, keramahan, dan juga etika komunikasi. Nah, jika perusahaan tidak memahami perbedaan tersebut, pelanggan dapat merasa tidak dihargai ataupun salah memahami maksud isi pesan tersebut. Nah, selain itu, penggunaan kata, simbol, atau cara bercanda yang berbeda, budaya juga dapat menimbulkan kesalahpahaman. Nah, oleh karena itu, perusahaan internasional perlu memahami komunikasi lintas budaya agar hubungan dengan pelanggan tetap baik dan juga profesional.